Oke, bab 2 elastisitas pertemuan 2. Kita akan mulai dari hukum Hooke dengan memahami terlebih dahulu daerah elastis dan plastis serta titik patah. Di mana hukum Hooke hanya berlaku pada daerah elastis, di mana pertambahan panjang dan gaya F adalah linear atau berbanding lurus. Oke, untuk penerapan hukum Hooke banyak diterapkan pada benda-benda yang bersifat elastis maupun pegas. Seperti yang pertama adalah ketapel, di mana memanfaatkan karet pada ketapel. Lalu yang kedua adalah misalnya penggunaan busur panah untuk menembakkan anak panah, sehingga anak panah dapat melaju seperti itu. Ini juga memanfaatkan sifat elastisitas. Lalu yang ketiga contohnya adalah suspensi atau shock breaker pada kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, yang mampu meredam tekanan ketika kendaraan berjalan. Lalu hukum Hooke sendiri berkata bahwasanya dalam fase elastis, di mana gaya F pada pegas tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang menariknya. Oke. Untuk memperhatikan, silakan diperhatikan gambar berikut adalah ilustrasi di mana pegas digantungkan dengan satu beban dan dua beban seperti itu. Oke, ini adalah lebih pastinya, di mana antara pegas ketika diberi satu beban akan memanjang sebanyak X atau sepanjang X. Lalu ketika digantungkan dua beban, dia akan memanjang 2X. Nah, kelipatan yang tetap ini disebut dengan linear seperti itu. Persamaan dari hukum Hooke sendiri adalah F sama dengan K delta X, di mana K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Oke, dan gaya tarik adalah umumnya M kali G atau berat seperti itu. Lalu yang kedua adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk memanjangkan pegas sejauh atau sepanjang X meter, di mana energi potensial pegas memiliki persamaan sebagai berikut: setengah K delta X dikuadratkan, di mana EP atau energi potensial memiliki memiliki satuan J atau Joule seperti satuan energi yang lainnya, di mana delta X dan K masih tetap seperti yang sebelumnya. Lalu susunan pegas terdapat 3. Yang pertama adalah seri, kedua paralel, dan yang ketiga adalah campuran. Untuk yang pertama, kita akan memahami terkait susunan pegas seri, di mana gaya tarik yang dialami pada setiap pegas untuk susunan seri adalah sama. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/KK yang selanjutnya apabila terdapat seperti itu. Untuk hasil akhirnya nanti jangan lupa KS-nya dinaikkan ke atas. Misal 1/KS sama dengan 1/2, maka nilai KS sama dengan 2. Seperti itu ya, jangan dilupakan itu. Lalu selanjutnya adalah susunan pegas paralel, di mana gaya tarik pegas total adalah sama dengan total jumlah gaya tarik tiap-tiap pegasnya. Misal terdapat dua pegas, maka total pegas paralelnya adalah tinggal K1 ditambah K2 ditambah K yang selanjutnya seperti itu. Misal 2 tambah 2, maka hasilnya otomatis adalah 4 sebagai nilai K pengganti paralelnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah susunan pegas campuran atau kombinasi, di mana misal terdapat 5 buah pegas. 3 pegas pertama kita jumlahkan karena mereka paralel. Lalu yang keempat dan kelima juga kita jumlahkan langsung karena mereka paralel. Dan hubungan antara pegas paralel yang atas dan pegas paralel yang bawah adalah seri. Maka jumlah total pegas paralel 1 dan 2 kita seri. Oke, selesai. Silahkan kerjakan tugas berikut. Terima kasih.